Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala wa fi riwayat ابدأ من قال عروة لابن عباس فقرة. Qala al-musannif hafidhahullahu ta'ala qala Urwata libni Abbas wa qala Urwatu libni Abbasin wa haka adlalta an-nas ta'muru bil umrah fil 'ashr wa laysa fihinna umrah faqal ya uri fasal ummak قال فإن أبا بكر وعمر لم يقولا ذلك ولهما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعوا له منك فقال من ها هنا تؤتون نجيئكم برسول الله صلى الله عليه وسلم وتجيئون بأبي بكر وعمر وفي طريق أههما ويحك آثر عندك أما في كتاب الله وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه وفي أمته وفي رواية أراهم سيحلكون أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نهى أبو بكر وعمر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ikhwah sekalian, kita masih dalam penjabaran at-thariq wahid. Jalan kebenaran itu satu, tak berbilang. Dan kita wajib mengikuti jalan itu, dan jalan itulah dia jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang menyelisih jalan tersebut, maka kita tidak boleh mengikutinya, sedekat apapun kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setinggi apapun derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi tak boleh kita mengikuti mereka dalam hal ini. Kembali kepada athar daripada Urwah ibnu Zubair. Qala Urwah li ibni Abbas, berkata Urwah kepada Ibnu Abbas, waihaka, celakalah engkau Ibnu Abbas. Urwah tabi'in, Ibnu Abbas sahabat Nabi, umur mereka berdekatan. Adlaltan nas, engkau telah menyesatkan manusia. Ta'muru bil umrati fil 'ashri, bagaimana kau suruh orang melaksanakan ibadah umrah ya pada bulan Dzulhijjah, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ikhwatul kiram rahimakumullah, dahulu kala pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji wada, orang Arab sebelumnya tak pernah mengenal namanya ibadah haji dan umrah terpisah. Tak ada bagi mereka haji tamattu. Tak ada. Semenjak mereka pakai pakaian langsung berangkat haji sampai selesai. Maka ketika Rasulullah SAW berangkat dengan para sahabat melaksanakan ibadah haji, banyak sahabat yang tak bawa sembelihan. Setibanya mereka di sana di kota Makkah, Rasulullah perintahkan sahabat yang tidak membawa sembelihan agar melaksanakan tawaf, sa'i dan tahallul. Kemudian mereka melepaskan pakaian yakni ihram mereka, kembali berpakaian sebagaimana biasa. Dan ini tak pernah ada sebelumnya. Mereka tak kenal haji tamattu. Rasulullah SAW perintahkan sahabat untuk melakukan haji tamattu, dan itu yang paling banyak terjadi pada masa sahabat, karena banyak yang tak bawa sembelihan. Adapun Rasulullah mengerjakan haji qiran, ya, Rasulullah tidak melepas pakaian ihramnya sampai selesai, ya, melontar jumrah pada tanggal 10. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah dan Umar menjabat sebagai khalifah, mereka buat peraturan tidak boleh melaksanakan ibadah haji tamattu, dengan alasan kembali kepada masalah yakni pengaturan siasah syar'iyyah. Menurut mereka kalau dibolehkan mereka melaksanakan haji tamattu, ya, nanti orang tak mau umrah di bulan-bulan di luar bulan-bulan haji. Ya, mereka tunggu umrah ketika haji baru mereka melaksanakan ibadah umrah sekaligus dengan haji yang terpisah, namanya haji tamattu. Karena itulah Abu Bakar melarang. Supaya apa? Supaya orang itu kalau andai kata mau pergi haji, haji saja. Kerjakan haji qiran atau haji ifrad, jangan haji tamattu. Ya, supaya orang bisa melaksanakan ibadah umrah di luar bulan-bulan haji. Itu sebenarnya target yang diinginkan oleh Abu Bakar. Dan itu kebijakan dilanjutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu tabaraka anhu. Dan dilarang kaum muslimin melaksanakan haji tamattu.
Ya, ketika orang telah banyak setelah masa Umar, setelah wafatnya Umar, di masa Utsman orang telah banyak dan Baitullahil Haram, Ka'bah terus-menerus didatangi manusia. Karena itulah sebagian daripada orang-orang enggan melaksanakan haji tamattu. Ya, maka sebagian sahabat semisal Ibnu Abbas menyuruh mereka melaksanakan haji tamattu ini. Maka datanglah Urwah menentang, berkata Urwah, adlaltan nas, engkau telah sesatkan manusia. Ta'muru bil umrati fil ashri, kau suruh mereka melaksanakan ibadah umrah, maksudnya sesampainya di Mekah umrah kemudian tahallul, nanti tanggal 8 kembali haji. Namanya haji tamattu. Kau sesatkan manusia, bagaimana kau suruh mereka umrah? Ya. Pada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah, maksudnya ketika mereka masuk ke sana berumrahlah, bertahallul. Nanti tanggal 8 kembali lagi. Walaysa fihinna umrah, bukan kata ada umrah dalam hari-hari ini. Faqala ya Ari, maka berkatalah ketika itu Ibnu Abbas, ya Ari, wahai orang yang telanjang daripada ilmu. Fasal ummak, coba kau tanya ibumu, maksudnya adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha atau Asma. Ya, Asma ibu kandungnya, Aisyah adalah bibinya. Kau tanya kepada ibumu itu, bagaimana hukum ini? Qala fa inna Abu Bakr wa Umar lam yaqula dzalik. Berkata Urwah, sesungguhnya Abu Bakar, sesungguhnya Umar, mereka tak pernah menyuruh apa yang kau suruh ini. Bahkan mereka melarang. Walahuma a'lamu bi Rasulillah, dan sungguh keduanya lebih tahu dengan Rasulullah daripada dirimu. Wa atba'u lahu minka, lebih mengikuti daripada dirimu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia berdalih, Urwah berdalih, Rasulullah SAW itu punya 2 sahabat, Abu Bakar, Umar. Kedua-duanya ini lebih paham darimu tentang sunnah Rasulullah. Kedua-duanya lebih mengikuti sunnah daripada dirimu. Sementara keduanya melarang, kau suruh manusia melaksanakan ibadah umrah, kau telah menyesatkan manusia. Berkata Ibnu Abbas, faqala min hahuna tu'taun, dari sinilah kalian dirusak, datang dari sinilah kerusakan kepada kalian. Ya, naji'ukum bi Rasulillah, ku datangkan kepada kalian inilah sunnah petunjuk Rasulullah. Wa taji'una bi Abi Bakr wa Umar, kalian bantah, kalian tentangkan, kalian benturkan antara apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dengan perkataan Abu Bakar, dengan perkataan Umar. Wa fi tariqin, dalam riwayat lainnya, ahuma waihaka atharu indaka amma fi kitabillah, kutanyakan kepada kamu wahai Urwah, apakah kedua-dua orang ini menurutmu lebih utama diikuti daripada apa yang terdapat dalam kitabullah azza wa jalla? Karena Allah membolehkan untuk haji tamattu dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala bolehkan haji tamattu. Apakah menurutmu Abu Bakar, Umar lebih hebat daripada Quran dan Sunnah? Lebih diutamakan? Ya, kata Allah, faman tamatta'a bil umrati ila al-hajj famastaysara minal hadi. Barang siapa melaksanakan ibadah umrah dengan haji tamattu, hendaklah dia menyembelih sembelihan. Allah bolehkan, Allah ajarkan, engkau larang karena kau taklid kepada Abu Bakar dan Umar. Minha huna tu'taun, dari sinilah datang kerusakan kepada kalian. Subhanallah, apakah lebih utama menurutmu Abu Bakar dan Umar daripada apa yang terdapat dalam kitabullah? Wa ma sanna Rasulullah sallallahu fi ashabihi wa fi ummatihi, apakah lebih utama menurutmu daripada apa yang disunnahkan Rasulullah SAW terhadap sahabat-sahabatnya dan pada umat-umatnya? Karena Rasulullah perintahkan mereka melaksanakan haji tamattu. Ya, dan kita tak bisa menyalahkan Abu Bakar dan Umar, tidak bisa, karena keduanya berpendapat demikian sesuai dengan ijtihad yang mereka lihat untuk meramaikan Masjidil Haram, agar setiap saat orang datang, jangan menunggu bulan-bulan haji saja. Itu ijtihad mereka, dan ketika itu layak diterapkan. Tapi ketika Utsman, orang telah banyak, Baitullahil Haram telah datangi orang setiap saat, sebagian sahabat memfatwakan boleh haji tamattu. Itulah yang diingkari oleh Urwah, dan inilah diingkari oleh Ibnu Mas'ud yang mengingkari haji tamattu, diingkari oleh Ibnu Umar. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya wahyu di atas segala-galanya, petunjuk Rasulullah di atas segala-galanya, meski Abu Bakar, meski Umar. Subhanallah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, urahum sayahlakun, aku melihat mereka akan binasa. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqulu qala an-nabi, aku berkata telah bersabda Rasulullah, wa yaquluna Abu Bakr wa Umar, sementara dia berkata Abu Bakar melarang, Umar melarang. Allahu Akbar. Ini yang namanya ikhwatul kiram, inilah namanya ahlu sunnah wal jamaah.
tak taklid kepada siapapun juga, sampai kepada Abu Bakar maupun Umar. Subhanallah. Naam. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله تعالى عقب هذا الأثر وفي كلام ابن عباس ما يدل على أن من بلغه الدليل فلم يأخذ به تقليدا لإمامه فإنه يجب الإنكار عليه بالتقليد لمخالفته الدليل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن rahimahullah akibat hadzal athar, berkata Syekh Abdul Rahman Hasan, cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika menjelaskan athar ini. Wa fi kalam Ibnu Abbas, dalam perkataan Ibnu Abbas ini, ma yadullu ala anna man balaghud dalil, menunjukkan siapapun yang telah sampai kepadanya dalil, falam ya'khudh bihi, kemudian tidak dia ambil dalil tersebut karena taqlidan li imami, karena taklid buta, membebek, mengikuti imamnya, fa innahu yajibul inkaru alaihi bitaghlid, wajib diingkari dengan pedas, dengan keras, li mukhalafati dalil, karena dia telah menyelisih dalil dan mengikuti imamnya. Naam. Wa qala aidan wa qad ammatil balwa bihadzal munkar khususan mimman yantasibu ila al-ilmi nasabul habaila fi saddi anil akhdhi bil kitabi wa sunnati wasaddu an mutaba'atir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ta'zimi amrihi wa nahyi famin dhalika qawluhum la yustadallu bil kitabi wa sunnati illa al mustahid wal istihadu qad inqata'a. Naam, la yastadillu. Wa qala aidan berkata juga Syekh Abdul Rahman Hasan, wa qad ammatil balwa bihadzal munkar, sungguh telah menjadi umum kemungkaran semacam ini, menyebar di mana-mana. Maksudnya apa? Taklid kepada imam ini sudah menjadi penyakit yang merebak di mana-mana, khususan mimman yantasibu ilal ilmi. Apalagi hal ini banyak sekali terjadi kepada orang-orang yang mereka itu mengatakan punya hubungan dengan ilmu, para penimba ilmu, para ulama, ya. Nasabul habaila fi saddi 'anil akhdhi bil kitabi was sunnah. Mereka dengan sengaja berusaha menghalangi manusia. Mereka menegakkan al-habail, menegakkan jaring-jaring fi saddi 'anil akhdhi bil kitab, agar orang jangan mengambil daripada kitab dan sunnah. Mereka buat adanya yakni penghambat. Mereka buat penghalang. Ya, mereka buat tali-tali, jaring-jaring supaya jangan sampai orang mengambil daripada kitab dan sunnah Rasulullah SAW. Wasaddu an mutaba'atir Rasul, dan mereka menghalangi manusia untuk mengikuti Rasulullah SAW. Wa ta'zimi amrih, mereka juga menghalangi manusia untuk mengagungkan sunnah Rasulullah. Famin dzalika qauluhum, diantaranya perkataan mereka, perkataan sebagian orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, la yastadillu bil kitabi wa sunnati illa al mujtahid, tidak ada yang boleh mengambil dalil daripada kitab dan sunnah kecuali seorang mujtahid. Wal ijtihadu qad inqata, sementara ijtihad telah terputus, artinya tak boleh lagi ada sama sekali orang boleh memahami Quran dan sunnah. Ikuti saja apa yang telah ada dikatakan oleh para imam-imam sebelumnya, tak boleh lagi berijtihad. Ijtihad pintunya telah tertutup, ijtihad telah dikubur menjadi bangkai. Tak boleh lagi orang berijtihad, tak boleh ambil Quran dan sunnah langsung. Subhanallah, ikut saja dengan apa-apa yang telah difatwakan oleh para mujtahid sebelumnya. Naam. Wa yaqulu hadha alladhi qaladtuhu a'lam qalladtahu wa yaqulu hadha alladhi qaladtahu a'lam minka qalladtuhu. Naam, afwan. Hadha alladhi qaladtuhu a'lamu minka bil hadisi wa nasikhi wa mansukhihi. Wa yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan hadha alladhi qalladtuhu, orang ini yang aku ikuti, yang aku taklid kepadanya, a'lamu minka bil hadis, dia itu lebih paham darimu tentang hadis Nabi, wa nasikhihi wa mansukhihi, dia lebih paham dengan hadis-hadis mana yang telah terhapus, mana yang menghapuskannya. Ini kapan dikatakan? Tatkala kita bilang, ya akhi, ini dalilnya, ini perkataan Rasulullah SAW, ini keterangan Rasulullah, ini hadisnya sahih. Dia bilang, ya akhi, ini menyelisih fatwa imam-imam kita,
Dan imam kita lebih tahu tentang hadis daripada dirimu. Kenapa kau ambil daripada hadis? Ambil daripada imam. Dia lebih tahu mana hadis yang nasikh, mana yang mansukh. Jangan pernah kau ambil daripada Quran Sunnah. Ikut saja, taklid saja dengan apa yang dikatakan oleh para ulama-ulama kita. Ini yang mereka mau, ini yang mereka maukan untuk menutup pintu ijtihad, untuk menutup orang-orang mengambil daripada Quran dan Sunnah. Naam. Wa nahwu dzalik min al-aqwal allati ghayatha tark al-mutaba'ati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam alladhi la yantiqu 'anil hawa. Hasbuka. Wa nahwu dzalika min al-aqwal, dan masih banyak perkataan-perkataan semacam ini allati ghayatuha, yang mana intinya, ujungnya adalah, targetnya tarku mutaba'atir rasul, agar orang-orang meninggalkan, jangan ikut-ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan ikut-ikut sunnahnya, kecuali daripada lisan para ulama sallallahu alaihi wasallam alladzi la yantiqu 'anil hawa, Rasulullah yang tak pernah berbicara dengan hawa nafsunya. Naam. والاعتماد على من يجوز عليه الخطأ والاعتماد على من يجوز عليه الخطأ وغير من الأئمة يخالفه ويمنع قوله بالدليل فما من إمام إلا والذي معه بعد العلم لا كله. نعم. والاعتماد على من يجوز عليه الخطأ. Ya, maka ujung daripada perkataan mereka ini, yang target yang mereka inginkan adalah agar kita bergantung kepada manusia yang tidak maksum, yang mungkin saja keliru. Para ulama tak ada yang maksum, para a'immah tak ada yang maksum, baik Malik maupun Syafi'i, baik Ahmad maupun Imam Abu Hanifah, An-Nu'man, tak ada yang maksum. Boleh saja mereka tergelincir salah, sementara sunnah Nabi SAW tak mungkin salah, karena itu adalah wahyu. Perkataan ini mengatakan jangan ambil daripada Quran dan Sunnah, karena itu hanya mampu dikerjakan oleh mujtahid, dan sekarang telah terputus. Ini menghalangi manusia daripada Quran dan Sunnah. Ini yang mengajarkan kepada manusia untuk bergantung kepada perkataan-perkataan orang yang mungkin saja keliru. Wa ghairuhu minal a'immati yukhalifu, perkataan orang yang mungkin para ulama-ulama lain menyelisihinya. Wa yamna'u qawla bidalil, perkataan yang mungkin ulama-ulama lain berbeda pendapat dengannya, mereka mendatangkan dalil. Fama min imamin illa walladhi ma'ahu ba'dul ilmi la kulluh, tidak ada seorang pun ulama kecuali dia memiliki sebagian ilmu, bukan semua ilmu. Ingat, tak ada seorang pun alim memiliki semua ilmu, tidak ada. Bahkan para sahabat pun demikian. Percaya enggak antum bahwa Abu Bakar tak mengetahui semua ilmu dalam Islam? Percaya tidak? Percaya. Ada keterangannya. Datang seorang nenek berkata, "Ya Khalifatul Rasulillah, ya saya ini nenek jaddah. Apakah saya memiliki pembagian warisan dalam kitabullah tabaraka taala?" Ibunya meninggal, yang ada neneknya. Abu Bakar tak menemukan dalam Quran ada nenek, yang ada ibu. Maka Abu Bakar mengatakan, "La ajidu laki fi kitabillah." Saya tak dapat untukmu bagian warisan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia pun bersedih. Terdengar oleh salah seorang sahabat, kalau saya tidak khilaf Abdurrahman bin Auf atau siapa. Apa dia katakan? Aku mendengar bahwa Rasulullah pernah fatwakan nenek itu mendapatkan seberenam mengganti ibu ketika ibu tak ada. Ini menunjukkan Abu Bakar tidak mengetahui semua sunnah Rasulullah SAW. Itu Abu Bakar Siddiq. Demikian juga Umar. Ya, suatu ketika mereka akan memerangi orang-orang Romawi, ada di sebuah negeri di daerah Suriah sana namanya Umwas, sedang yakni diderita wabah taun, penyakit yang menggenaskan, yang merenggut nyawa. Ketika itu sebagian daripada pemimpin pasukan mengirimkan kepada Umar surat menanya tentang fatwa Umar, apa yang kami lakukan ini? Apakah kami lewat terus melewati negeri Umwas ini karena itulah jalan, ya, atau kami mencari jalan lain? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, saya tak tahu padanya ada keterangan dari Rasulullah. Menurut saya hendaklah kalian menghindari hal ini, jangan lewat jalan sana. Sebagian dari sahabat menentang Umar dan mereka mengatakan, wahai Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah? Bagaimana kau lari daripada ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Umar, nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita berlari daripada satu ketentuan takdir Allah kepada ketentuan takdir Allah juga, karena semua Allah menentukan.
Sampai ada keterangan dari salah seorang sahabat yang mengatakan Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya jika datang taun kepada suatu negeri, maka janganlah orang dalam negeri tersebut keluar meninggalkan negeri tersebut karena takut daripada kematian, dan jangan sampai orang-orang dari luar negeri tersebut mendatangi negeri itu. Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita Umar pun tak tahu ada hadis ini dan dia berijtihad, dan ijtihadnya sesuai dengan hadis. Begitu jugalah ikhwatul kiram rahimakumullah, banyak perkara-perkara yang disebutkan dalam buku-buku para ulama yang menunjukkan tak ada satu orang pun manusia yang mengetahui seluruh Islam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu dengan kumpulnya mereka semua barulah tegak ijma', bukan dengan satu persatu mereka. Bahkan di antara mereka ada perselisihan dalam memahami nas, dalam memahami hadis. Subhanallah. Kamil. فالواجب على كل مكلف إذا بلغه الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم ذلك أن ينتهي إليه ويعمل به، وإن خالفه من خالفه كما قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. Nah, hasbuk. Fal wajibu ala kulli mukallaf, kewajiban setiap orang yang telah mukallaf, dibebani dengan syariat, yang telah berakal, yang telah baligh. Idza balaghahu dalilu, kalau telah sampai kepadanya dalil min kitabillah, daripada kitab Allah, wa sunnati Rasulillah, daripada sunnah Rasulullah, wa fahima dzalik, dan dia paham itu. Dalil itu dia pahami dengan benar, tak salah. Fa fahima dzalika an yantahiya ilaih, hendaklah dia ambil itu dalil, wa ya'mal bih, hendaklah dia amalkan. Tak peduli dengan siapapun yang mengatakan profesor, doktor, siapapun yang mencari dalil, buang jauh-jauh. Ini dari Rasulullah SAW, ini keterangannya. Sementara kau pakai akal-akalan. Subhanallah. Ya, alangkah banyaknya orang-orang yang menentang dalil dalam zaman-zaman seperti sekarang. Banyak sekali. Banyak keterangan-keterangan dari Rasulullah yang mereka lecehkan. Subhanallah. Banyak sekali. Perkara jenggot, perkara isbal, perkara hijab, perkara khimar, perkara niqab. Mereka lecehkan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perkara merapatkan sahab, macam-macam. Subhanallah. Ya. Wa in khalafahu man khalafah, siapapun yang menyelisihinya biarkan, tetap dia pegang, diamalkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum, ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Pegang itu dalil. Wala tattabi'u min dunihi awliya, jangan ikuti dari selain Allah. Ya, dari wali-wali yang menjadi sekutu bagi Allah, tandingan-tandingan Allah, jangan ikuti mereka. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit sekali kalian yang mau mengingat perkara ini. Dalam ayat lain Allah mengatakan, awalam yakfihim, tidakkah cukup bagi mereka anna anzalna alaikal kitab, kami telah turunkan kepadamu Alkitab. Tak cukup ke Al-Qur'anul Karim, masih mau pakai otak-otak mereka, logika-logika mereka, masih kembali kepada tradisi leluhur mereka, kembali kepada perasaan mereka. Subhanallah. Tidakkah cukup bagi mereka yang kami telah turunkan Alkitab, yutla alaihim, yang dibacakan kepada mereka, inna fi dzalika la rahmat, inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun, sungguh Alkitab itu benar-benar merupakan rahmat, berupa petunjuk, pengingat bagi orang-orang yang beriman. Naam. Waqad taqaddamat hikayatul ijma'i على ذلك وبيان أن المقلد ليس من أهل العلم. وقد حكى أيضا أبو عمر بن عبد البر وغيره أبو عمر بن عبد البر وغيره الإجماع على ذلك. نعم. وقد تقدم hikayatul ijma' ala dhalik, dan telah berlalu adanya ijma' dalam perkara ini, wajib mengikuti dalil. Wa bayanu annal muqallida laysa min ahli ilmi, keterangan orang yang taklid itu bukan ulama. Waqad haka aidan Abu
Umar ibnu Abdul Bar wa ghairuhu al-ijma' ala dzalik, dan telah dinukil pula oleh Abu Umar ya al-Hafidh al-Maghrib yang terkenal dengan Ibnu Abdul Bar dan lain-lainnya tentang adanya kesepakatan konsensus tentang wajibnya mengikuti apa yang datang dari Nabi, tidak boleh taklid kepada orang manapun jua. Naam. وقد بلغ من تعظيم سلفنا الصالح لسنة أنهم كانوا يعرضون على السيف من يرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد بلغ من تعظيم سلفنا الصالح للسنة. Sungguh telah sampai kepada kita bagaimana kisah orang-orang terdahulu kita as-salafus salih, bagaimana mereka ya annahum kanu ya'riduna 'ala sayfi man yaruddu hadits Rasulillah. Mereka angkat pedang untuk orang-orang yang menyelisihi hadis Rasulullah SAW. Mereka eksekusi mati tentunya dengan penguasa, dengan qadhi. Setiap orang yang berani menentang sunnah Rasulullah SAW, jika dilaporkan kepada qadhi, didatangkan 2 saksi, dipanggil, penggal kepalanya. Itu yang mereka lakukan terhadap orang yang menolak sunnah Rasulullah di zaman salafun salih. Naam. Kama fa'ala Syafi'i كما فعل الشافعي وقد شكا بشرا المريسية إلى القاضي أبي بختري قال رحمه الله ناظرت المريسية في القرعة فقال أي المريسي يا أبا عبد الله هذا قمار هذا قمار فأتيت أبا البختري فقلت له سمعت المريسية يقول القرعة قمار قال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأقتله وفي رواية شاهد آخر وأرفعه على الخشبة وأصلبه كما فعل الشافعي. Pernah hal ini terjadi dengan Imam Syafi'i rahimahullah. Waqad syaka Bishran al-Marrisi, dia telah pernah mengadukan Bishr al-Marrisi ilal qadhi Abil Bakhtari, diadukan kepada hakim yang namanya kunyanya Abul Bakhtari. Qala rahimahullah, berkata Syafi'i rahimahullah, dia datang kepada Abul Bakhtari, nadhartul Marrisi fil Qur'ah, aku pernah mendebat al-Marrisi dalam perkara al-Qur'ah. Dalam Islam ada yang namanya Qur'ah. Qur'ah itu adalah mengundi. Mengundi itu disunnahkan, bahkan dalam Quran juga ada dalilnya. Bagaimana Allah menjelaskan bagaimana ya Nabi Yunus dan orang-orang di atas bahtera mereka mengundi, kata Allah fasahama fakana minal mudhadhin, maka ikutlah Nabi Nuh dalam undian tersebut dan dia termasuk orang yang ditenggelamkan. Subhanallah. Dan juga keterangan dari Rasulullah SAW melakukan qur'ah terhadap istri beliau ketika beliau safar, telah datang keterangan adanya qur'ah. Dan qur'ah itu terjadi ketika ada beberapa orang atau beberapa yakni orang-orang yang berserikat dalam satu perkara yang tak dapat semuanya memilikinya, ketika itulah diadakan undian yang namanya qur'ah. Datang Bishr Marrisi, dia menentang hadis tentang qur'ah ini. Dia katakan, masa dalam agama ini ada namanya qur'ah, undian-undian ini seperti judi, ini qimar. Dia tentang sunnah Rasulullah SAW. Ya, yaitu apa yang pernah diriwayatkan oleh Imran bin Husain tentang seseorang, dia memiliki 6 budak. Ya, dia berjanji nanti ketika saya meninggal 6 budak ini bebas semuanya. Ya. Tapi ternyata orang ini terlibat hutang sebelum dia meninggal, dan tak ada ketika itu yang dapat melunasi hutangnya kecuali harus dia jual budak-budak ini. Padahal dia telah berwasiat nanti budak-budak ini akan bebas ketika dia meninggal. Akhirnya ketika itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi membagi budak yang 6 orang ini menjadi 3 bagian, 2. Subhanallah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengundi 3 bagian ini. Subhanallah. Akhirnya yang 4 dibebaskan, yang 4 dijual. Ya. Akhirnya yang dibebaskanlah ketika itu 2 orang, yang 4 dijual. Ya, untuk membayar hutang-hutangnya. Ketika hadis ini diberitakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah kepada Bishr al-Marrisi, dia katakan, apa ini yang namanya qur'ah ini? Apa undian-undian? Ya.
Apa kata beliau? Faqala ay al-Marrisi ya Abu Abdullah wa ya Abu Abdullah. Dan ini kunya Imam Syafi'i rahimahullah. Hadza qimar. Apa yang kau terangkan ini judi, sementara dalam Islam judi terlarang. Ya, fa ataitu Abul Bakhtari faqultu lahu. Maka aku segera datang kata Syafi'i kepada Abul Bakhtari, ku katakan kepadanya, sami'tul Marrisi yaqulu al-qur'atu qimar. Aku mendengar dengan telingaku ini sendiri. Al-Marrisi mengatakan sesungguhnya undian itu masuk ke dalam jenis judi. Qal, berkata Abul Bakhtari, ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, kunyahnya Imam Syafi'i rahimahullah, syahidun akhar waqtuluh. Kau cari satu saksi lain, ku bunuh dia, ku eksekusi mati dia. Subhanallah. Wa fi riwayat, dalam riwayat lainnya, syahidun akhar, cari satu saksi lagi karena dalam Islam harus dua saksinya. Wa arfa'hu 'al khashabah wa aslibuh, akan ku angkat dia ke tiang gantungan, akan ku salib dia. Allahu Akbar. Ini balasan bagi orang yang melecehkan apa? Sunnah Rasulullah, menentang sunnah dengan akalnya. Subhanallah. Apa yang namanya Quran enggak sesuai dengan akal? Ini judi, habis. Kalaulah Abul Bakhtari hidup di zaman kita ini, tuh para penceramah kondang tuh sudah hilang semua kepala-kepalanya. Penceramah yang dihebohkan dengan netizen, berapa banyak berkata-kata menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan entengnya, semaunya. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Nah, tafadhal, kamil. Al-aslu ats-tsalitsu ittiba'ul kitabi wa sunnati 'ala fahmi as-salaf as-salih. Innal ladzi lam yakhtalif fihi al-muslimuna qadiman wa hadithan هو أن الطريق الذي ارتضاه لنا ربنا هو طريق الكتاب والسنة فإليه يردون ومنه يصدرون وإن اختلفوا في وجوه الاستدلال بهما. حسبك. الأصل الثالث. Adapun prinsip yang ketiga, dalam kitab ini ada 6 prinsip. Disebut dengan sittu duror, 6 permata, prinsip ahlu sunnah, ahlu athar. Kita telah sebutkan prinsip pertama, ya, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita sebutkan prinsip yang kedua, at-tariq wahid, jalan kebenaran satu. Ini sekarang prinsip yang ketiga. Apa dia? Ittiba'ul kitabi wa sunnah ala fahmi salafis salih. Dalam memahami Quran dan sunnah, mengikuti keduanya harus sesuai dengan pemahaman para as-salafus salih, orang-orang yang datang terdahulu sebelum kita, dari generasi para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Berkata Syekh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi hafizahullahu tabaraka wa taala, innal ladzi lam yakhtalif fihi al-muslimuna qadiman wa hadithan, yang tidak dipersisihkan oleh para ulama kaum muslimin dari zaman ke zaman, yang dulu maupun sekarang, huwa anna at-tariqa alladzi irtadahu lana rabbuna, jalan yang telah diridhai Tuhan kita untuk kita, huwa tariqul kitabi wa sunnah, dialah jalan kitab dan sunnah. Fa ilaihi yaridun, kepada jalan inilah orang-orang datang, ahlu sunnah kaum muslimin datang. Wa minhu yasdurun, dari jalan inilah mereka bertolak. Wa in ikhtalafu fi wujuhil istidlal, walaupun terkadang mereka berbeda-beda dalam memahami pendalilan bihimah, terhadap Quran dan sunnah, tapi mereka semua sepakat harus kembali kepada kitab dan sunnah, dan harus berangkat bertolak dalam apapun permasalahan daripada kitab dan sunnah. Naam. Dzalika li'anna Allah dhamina al-istiqamata limuttabi'il kitabi faqala 'ala lisani mu'minil jinni ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima baina yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Nah, dzalika, yang demikian itu, kenapa mereka itu kembali kepada sumber ini dan darinya bertolak? Jawabannya, lianna Allah dhaminal istiqamah, karena Allah telah memberikan garansi, jaminan al-istiqamah, jalan yang lurus, limuttabi'il kitabi, bagi orang mengikuti Al-Quran ini. Faqala ala lisani mu'minil jin, berkata Allah Jalla wa'ala, menceritakan kepada kita perkataan yakni makhluk dari bangsa jin yang beriman kepada Allah. Apa kata bangsa jin ini? Ya qaumana, wahai kaum kami, wahai bangsa jin, inna sami'na kitaban, sungguh kami telah pernah mendengar kitab, yaitu Quran, unzila min ba'di Musa,
yang telah diturunkan setelah Musa, musaddiqan lima baina yadayhi. Kitab ini membenarkan kitab-kitab yang ada sebelumnya. Yahdi ilal haq, dan dialah kitab yang menunjuki ke jalan yang benar. Wa ila tariqin mustaqim, menunjuki ke jalan yang lurus. Ini perkataan bangsa jin. Allah menjamin yang ikuti Quran akan ditunjuki ke jalan yang lurus. Tak ada jaminan mengikuti logika ke jalan lurus, tak ada jaminan. Tak ada jaminan mengikuti tradisi turun temurun berada pada jalan lurus, tak ada jaminan. Tak ada jaminan guru kita fulan alan ya mengikuti mereka berada pada jalan lurus, tak ada jaminan. Yang ada adalah mengikuti Quranul Karim. Naam. كما ضمنها لمتبع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Naam, kama dhaminaha limuttabi'ir rasul. Sebagaimana Allah memberikan garansi akan lurus jalan orang-orang yang mengikuti Quran, Allah memberikan jaminan lurus bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Berkata Allah Jalla wa Ala, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar menunjuki manusia ke jalan yang lurus. Kalau kita mau jalan kita lurus, ikuti Rasulullah, ikuti kitabullah, pasti dijamin Allah kita selamat. Bukan ikuti hawa nafsu, bukan ikuti akal dan logika, bukan logikanya Aristoteles, bukan filsafatnya Sokrates, tidak. Bukan filsafat Al-Kindi, Al-Farabi dan lain-lain yang menyimpang dari jalan Islam, Ibnu Sina, wallahi tidak. Kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Lakin alladhi ja'ala al-firaq al-islamiyyah tanharifu an sirati huwa ighfaluha ruknan thalisan ja'a tanwihu bihi fil wahyain jami'an ala wa huwa fahmu as-salafi salih lil kitabi wa sunnah. Baik, setiap kelompok mengklaim kami pakai Quran, kami pakai sunnah, berkata Syekh Abdul Malik. Lakin alladhi ja'ala al-firaq al-islamiyyah tanharifu 'an as-sirati, yang membuat firqah-firqah sekte-sekte dalam Islam menyimpang daripada yang lurus adalah apa? Huwa ighfaluha ruknan thalithan. Mereka lalai, lengah daripada rukun ketiga selain Quran, sunnah, ada yang ketiga. Kalau andai kata rukun ketiga ini tidak ada, belum dijamin selamat. Tak cukup mengklaim ini Quran ini sunnah, harus ada rukun yang ketiga. Menyimpangnya sekte-sekte dalam Islam, menyimpangnya Mu'tazilah bukan karena mereka tak pakai dalil, mereka pakai dalil. Menyimpangnya Ahlul Kalam secara umum, ya, menyimpangnya Khawarij secara umum. Semua mereka jangan dikatakan tanpa dalil, mereka punya dalil, tapi mereka lalai pada rukun ketiga ini. Apa itu rukun ketiga? Ya, ja'at tanwihu bihi fil wahyaini jami'an, yang telah datang isyarat kepada kedua wahyu tersebut. Ala wa huwa fahmus salafus salih lil kitab sunnah. Rukun yang ketiga agar selamat, memahami kandungan Quran, memahami kandungan sunnah, memahami konten keduanya ini dengan pemahaman salafus salih. Baru dia akan selamat. Jika tidak, tergelincir. Kelompok-kelompok sufi yang lepas syariat tak sholat, mereka juga punya dalil. Dalilnya benar dari Quran, tapi cara pengambilan dalilnya sesat, menyesatkan. Apa kata mereka? Sholat itu intinya adalah berzikir kepada Allah. Karena Allah mengatakan, wa aqimis salata lidzikri. Tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Intinya zikir, tak perlu kita sholat, zikir saja selesai. Subhanallah. Ini Quran yang mereka ambil. Ini mengajarkan kepada kita, setiap kelompok-kelompok sesat itu kalau tak pakai dalil dibuang. Pasti dia untuk mengelabui manusia pakai dalil, tapi dia kena pada rukun yang ketiga, yaitu memahami dalil tersebut sesuai dengan apa yang dipahami generasi terbaik umat ini, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.